Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Haryanto Dosen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana masuk ke situs atau format atau server melalui LMS. Nah, sekarang kita untuk tutorialnya mari kita laksananya. Yang pertama kita harus buka browser. Yang pertama kita klik di situ LMS .ut ya, .ut.ac.id. Nah, langsung karena udah ada login di sini, langsung kita klik login. Nah, di sini tampilan depan ada selamat datang di LMS, artinya universitas terbuka. Nah, kita klik aja. Oke. Nah, kita buka dulu karena saya udah login, kita logout dulu. Nah, pertama, di sini ada access to the file, artinya gunakan username. Di sini di username dan juga di sini kita gunakan password. Username yang kita gunakan yaitu ID tutor ya. ID tutor kita di UT. Nah, password ini sesuai dengan format tanggal lahir kita. Nah, di sini langsung aja login, kita klik masuk. Oke, nah tampilannya seperti ini. Nah, ini bagaimana? Kalau untuk penguploadan foto, yang pertama kita klik di sini sebelah pojok kanan atas ya. Kita ulangi sekali lagi, sebelah pojok kanan atas ada tanda segitiga, lalu klik profil. Nah, di sini ada pojok sebelah kiri bawah gambar besar ya. Nah, di situ ada tanda icon gerigil, lalu ketik aja di situ ubah profil. Artinya kita mau masuk ke profil. Nah, ini udah dengan sesuai dengan nama kita seluruhnya ya, nggak perlu dikatakan lagi. Nah, di sini dia artinya upload file. Kalau udah ada file di dalam laptop, silakan unggah, langsung klik aja. Ini contoh yang seperti panah, kita klik. Nah, di sini choose file, upload file, choose file, artinya kita telusuri contoh. Oke, apabila ada foto yang ada di tampilan di komputer kita, langsung unggah, klik aja, langsung klik open. Nah, artinya udah terupload sendiri di sini. Nah, simpan sebagai, klik di situ nama kita, contohnya Haryanto. Nah, kalau sudah ada ditelusuri di sini sebuah foto yang di kursor saya berunjukkan, jadi terus diunggah file. Lalu jadinya seperti ini karena udah ada, lalu sepertinya jadi ini langsung terupload. Nah, sudah itu untuk foto. Nah, bagaimana cara untuk masuk ke setiap kelas? Yang pertama ada di samping ya, yang ada di samping kita klik di sini. Nah, di sini juga ada bola dunia di samping ya, bola di samping dekat foto. Bola dunia mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena saya jurusan bahasa Inggris, saya pilih bahasa Inggris ya. Oke, maka tampilan untuk LMS-nya berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, ada tampilan dashboard di sini, pojok kiri, dashboard, site home, kalender, dan my course. My course ini artinya ada kelas kita. Kelas kita yang pertama kita klik aja di situ karena saya mengampu mata kuliah ada 4 di sini ya, PG PAUD, juga PDSD ya, semester 6 PG PAUD dan semester 1 PGSD. Nah, kita contoh klik satu ya. Karena ini saya masuk di PG PAUD yang pertama, kita klik aja. Oke, klik satu. Nah, di sini ada sesi pendahuluan ya. Di sini ada sesi pendahuluan. Artinya di sini harus kita ubah. Pertama, bagaimana cara mengubah kata-kata ini? Mata kuliah pendidikan bahasa Inggris Indonesia bahasa Inggris ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa Inggris sederhana, khususnya bagi fungsi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Samping mata kuliah ini juga memberikan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, meliputi menyimak atau listening dan reading dan menulis. Ini contohnya aja. Caranya bagaimana mengubahnya? Kita klik yang pertama icon gerigil di sini. Icon gerigil sebelah pojok kanan atas, kita klik, lalu pilih di situ turn editing on. Turn and editing on, kita klik. Nah, sudah kita klik, ada tampilan edit di pojok kanan
di bawah gerigel tadi ya, kita klik segitiganya itu dengan kata edit section. Nah, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, artinya pendahuluan ini harus diisi. Nah, ini udah tampilannya udah saya isi ya. Isi sepenuh sesuai yang diminta lampiran di dalam yang sebelum kita edit. Nah, di sini ada gambar foto ya. Ada gambar video. Kalau kita mau menyampaikan sebuah video, klik aja di sini yang berdurasi antara minimal videonya itu 3 menit atau 4 menit. Nah, ini mikrofon. Ini mikrofon dan ini gambaran duplikat dari video ya. Dan ini apabila ada gambar yang kita ambil dari internet, langsung klik aja. Nah, dan ini pengaturan tulisan, artinya ada nomor 2 ya, seperti yang saya tunjukkan di sebelah ini, pojok kanan kiri. Ini nomor ya, kita klik aja, contohnya seperti ini. Oke, ya kan, berubah. Tapi karena udah kita atur, nggak perlu lagi ya, kita delete aja. Kita delete aja ya. Oke, kita atur. Sudah. Ini memiringkan tulisan, ini menghitamkan tulisan, dan ini ukuran, artinya besar, medium sedang, small kecil, format lebih besar ya, paragraf bentuknya lebih lebar. Nah, kalau kita membutuhkan tulisan di bawah ini untuk memberikan penjelasan tentang mata kuliah kita. Oke, setelah kita habis isi, lalu kita scroll ke bawah. Nah, lalu udah yang kita isi di dalam kolom ini, lalu kita save change, artinya simpan. Dan setelah kita ganti, lalu simpan kembali. Simpan ya. Nah, itu untuk segi pendahuluan. Oke. Nah, artinya sama di course ini, di course yang untuk mata kuliah kita seluruhnya sama ya, berapa kelas. Artinya di sini kalau dia muncul beberapa kelas, silakan ketik ya, minimal ketik semuanya. Biarpun dia mata kuliahnya sama, silakan ketik, nggak pala namanya di copy paste. Nanti beberapa muncul dari icon tidak bisa diklik. Artinya seluruh kalau mata kuliah kita sama, silakan ketik aja untuk pendahuluannya. Sudah. Nah, masuk kita, ini kan ada 8 pertemuan, artinya 8 sesi ya dalam pertemuan web. Jadi di situ kalau untuk sesi pertama, pertemuan pertama, artinya sesi 1 kita klik. Nah, di sini juga muncul bagaimana cara mengubahnya ini sesuai dengan mata kuliah kita. Yang pertama itu ketik gerigil icon, namanya turn on edit setting. Nah, karena saya ubah, saya klik lagi ya, contohnya seperti itu, turn on yang ada di pojok kanan atas, lalu kita ubah edit. Oke, edit section namanya. Setelah edit, pilih edit section. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, artinya ini yang di atas ada gambar mikrofon, foto, gambar, terus ada ukuran huruf. Ini sama, artinya tampilan seperti yang di pendahuluan tadi. Artinya kita bisa ubah ini ya, bisa kita klik ya, video sapaan. Oke, bisa kita isi dengan klikkan video yang ada saya tunjukkan ini. Oke, ini sudah saya ubah. Tidak ada masalah ya, tulisannya sesuai dengan permintaan sebelum kita edit. Kita klik aja apa yang diisi sesuai dengan mata kuliah kita. Nah, lalu kita save change kan. Oke, ini pertemuan pertama. Sudah. Munculnya materi. Bagaimana bentuk materi? Nah, materi ini yang udah kita bentuk PowerPoint. Ini artinya ada materi. Bagaimana caranya? Yang ada di pojok bawah ada tanda plus, ada tulisan add on activity or research. Artinya di sini kita harus menambah materi ini, bagaimana bisa penguploadannya. Artinya kita klik. Oke, kita klik add on activity. Coba kita ulang lagi. Kita klik add on activities. Nah, tampilannya seperti ini. Add on activity or research. Nah, kita pilih yang di situ, kita scroll ke bawah ya. Pilih kalau untuk materi namanya file. Oke, file. Kita klikkan contohnya ya. 1 file, lalu add. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik di situ namanya file apa?
karena ini pertemuan sesi 1, kita klik materi 1. Oke, materi 1 telah sampai. Nah, jadi bagaimana? Artinya di sini ada tanda you can drag and drop file here to the end. Artinya kalau ada file materi, kalau berbentuk PowerPoint, silakan upload di sini. Contohnya klik, ya kan, lalu pilih telusuri. Contoh yang ini kita masukkan aja. Saya pilih Family Relationship UTS semester 1 AKPM. Kita klik, kita open. Nah, kan ada tampilannya di samping ya, di samping. Nah, jadi dia save as-nya, klik aja di situ materinya untuk mata kuliah apa, semester berapa materi untuk UT ya, AKPMM. Kita pilihlah materi 1 PGSD semester 1 AKPMM. Klik, langsung upload. Oke. Ini udah jadi. Nah, ini dia. Ini materi. Nah, sesuai dengan materinya, materi PGSD semester 1 AKPMM. Nah, kan sudah terupload ya. Sudah materi 1 AKPMM PowerPoint-nya. Nah, kita save and return to coach. Oke. Nah, ini dia. Ini ya. Kok bisa muncul ke sini, ke atas? Seharusnya materi kan di bawah ini. Bagaimana munculnya ke atas? Kita tarik ya, kita tarik yang ada tanda ini, tanda panah ya, kita tarik ke atas, tuh, muncul. Nah, seperti itu, dia akan muncul seperti itu. Nah, jadi diskusi bagaimana? Nah, diskusi ada ini, udah ada diisi ya. Diskusi, kita klik aja diskusi yang ada pensilnya, kita contohkan. Nah, diskusi itu berbentuk chat, artinya setiap ada masalah dari mata kuliah kita berbentuk diskusi, kita tulis. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, selamat sore, silakan diskusikan tentang my personal detail. Apa aja yang dimaksud dalam personal detail? Jawab dengan benar menurut pendapat Bapak Ibu. Nah, ini adalah chat dari saya. Artinya bagaimana bentuk chat ini akan muncul di dalam ruang diskusi? Yang pertama, kita klik namanya icon Gregel, edit setting. Oke, nah muncul seperti ini. Diskusi 1 ya. Nah, kita klik aja di sini. Kalau mau Bapak Ibu nambahi dengan video, klik aja di sini ya, video, lalu tulis. Nah, ini ditulis, bisa ya ditulis. Terus kita save and return kan. Oke, sudah siap. Nah, tampilan seperti ini. Kita klik lagi. Karena ini mahasiswa saya udah ada yang balas ya. Nah, contohnya seperti ini. The topic today about self introduction and greeting. Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, ada yang balas. My personal detail is informasi seorang seperti nama asli. Nah, itu jawaban dari mahasiswa. Bagaimana kita harus mengisinya? Seperti ada read yang 80 ini. Yang pertama kita klik reply ya. Di pojok diskusi oleh mahasiswa saya yang bernama Lisa. Kita reply. Nah, kita tulis. Menurut kita apa? Karena saya udah menulisnya, bacanya seperti ini. Terima kasih Bu Lisa, jawabannya benar tapi kurang menyatu. Artinya ibu ini harus memberi tanggapan lagi supaya jawaban ini lebih bagus kembali. Nah, bagaimana jawaban ini bisa terupload? Ketika kita udah nulis ya, contohnya seperti terima kasih ya, contohnya terima kasih saya tulis. Oke, langsung kita submit. Ya, terima kasih, langsung kita submit. Oke, karena saya udah submit, nah tampilannya seperti ini. Dan juga ingat, ketika ada mahasiswa chatnya seperti ini sesuai dengan jawaban kita, maksimum rating artinya isi aja. Kita klik di sini. Nah, ini muncul nilai. Saya ngasihnya 80 karena jawabannya cukup bagus tapi kurang menyatu, artinya 80. Nah, seperti itu. Kita scroll ke bawah. Nah, setiap mahasiswa yang mengecat ini silahkan balas Bapak Ibu dengan mengisi maksimum rating sesuai dengan jawaban bagus atau tidaknya mahasiswa itu memberikan pendapatnya tentang materi diskusi kita. Nah, itu untuk segi diskusi. Oke, agar balik lagi ke sesi 1 bagaimana? Kita klik aja Bu di sini sesi 1 Bapak Ibu. Oke. Tadi udah materi
diskusi. Nah, sekarang kuis. Berhubungan kuis, saya udah upload nih ya. Bagaimana kok muncul kuis, Pak? Nah, kita munculkan kuis itu, kita klik add and activities research. Nah, kita scroll, lalu kita centang, lalu kita edit. Nah, akhirnya dapatnya seperti ini kuis. Tetapi kuis, kita klik aja ya. Nah, kuis udah saya tulis ya, sudah saya tulis. Sama artinya melalui ikon gerigil ini tadi kita edit, tetapi no question have been edited. Artinya kita udah nulis tapi mahasiswa nggak bisa membalas, bahwa server ini tidak untuk memuat tentang kuis ya. Jadi Bapak Ibu yang untuk kita sesama rekan tutor, silakan kuis ini dikosongkan aja di dalam forum LMS. Oke, kita kembali ke sesi 1. Nah, kalau udah seperti ini tampilnya Bapak Ibu, terus apa lagi yang perlu? Nah, link pertemuan web. Artinya kalau link kita yang udah ada, silakan masuk ke LMS untuk menyatu dengan ruang web kita di dalam kelas. Klik aja ini link pertemuan, contohnya link, kita klik. Nah, oke. Nah, ini sudah menyatu dengan MS Team, artinya siap masuk di dalam ruang web kita dengan mahasiswa ya. Udah mahasiswa dapat melihatnya. Nggak perlu ya, nggak perlu. Lalu kita add-kan aja. Setelah kita isi, kita add-kan. Kan gitu kan? Kita add contoh. Oke, kita add-kan aja. Oke. Nah, contoh seperti itu. Lalu
Melihat mahasiswanya seperti apa, kita klik ada tanda di sini ya, regulars ya, ada tanda 3 seperti appears ya, artinya segitiga. Kita klik. Nah, ini mahasiswa kita ya, ada sekitar 25 ya, 24 lebih ya, 24. Nah, di sini ada tampilannya first name and short name, email address, di sini email mereka. Nah, artinya di sini PLEA, di P itu artinya dia hadir, present. L itu artinya late, terlambat. E itu artinya izin. E atau A itu artinya absent. Nah, kalau dia mereka datang semua, klik aja di sini present. Nah, otomatis ya, kita scroll ke bawah, hitam ya. Kalau dia datangnya terlambat mahasiswa, contohnya di sini Lasro Manalu. Kalau dia datangnya terlambat, kita klik aja di sini L. Kalau dia nggak datang, absent, kita klik aja di sini. Kalau dia izin, klik aja di sini. Nah, seperti itu. Karena dia datang ya, kita scroll sampai bawah. Setelah itu udah kita isi, karena seluruhnya hadir, kita save change attendance. Nah, karena ada mahasiswa lagi seperti ini ya, ini dia tampilnya. Sudah oke. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke sesi 1. Artinya untuk daftar hadir mahasiswa udah kita dapat ya. Oke, attendance sudah. Nah, semuanya seperti itu, diskusi juga seperti itu. Nah, untuk sesi kedua sama sepertinya kejadian di sesi 1. Ada materi, ada diskusi, dan ada link, ada attendance, ada kuis. Oke, ke sesi 3. Karena di sini sesi 3 ada namanya TT1 atau tugas tutorial. Nah, kita lihat tugas tutorialnya bagaimana Bapak Ibu untuk rekan tutor. Pertama kita klik di situ sesi 3. Ya, sesi 3. Oke, sesi 3. Nah, ini kan ada home and residence. Artinya di sini bahasa Inggris saya ya, rumah dan kampung halaman ya, rumah atau perumahan. Nah, cara mengubahnya ini bagaimana? Ya, ini sama tadi. Icon gerigil yang di sini kita klik, terus edit setting ya. Kita off-kan dulu. Karena saya udah login. Pertama, turn editing on. Editing on sudah. Oke, lalu edit. Oke, kita edit section. Nah, ini dia tulisannya ya. Nah, sudah bisa Bapak Ibu lihat ya. Oke. Kalau udah memang Ibu ubah sesuai dengan pertemuan ketiga atau modul 3 kita, lalu scroll ke bawah, pilih save change ya. Nggak usah lagi bermain di sini, pilih aja save change. Oke. Nah, kembali lagi ke sesi 3. Nah, karena ini udah tampilan depannya berubah, some is ready change. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sama ya materi tadi. Kalau dia materi 3, materi 3. Kalau di sesi 3 materinya materi 2. Kalau sesi 1 materinya sesi 1. Nah, seperti itu. Diskusi artinya sama ya seperti bentuk chat tadi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tugas. Tugas apa? Tugas 1 atau tugas tutorial 1. Nah, gimana? Ayo kita lihat di dalamnya bagaimana. Kita klik di tugas 1. Nah, ini udah ada saya upload ya Bapak Ibu. Ini ada video yang berdurasi 3 menit. Sapaan saya dengan mahasiswa ya. Saya tulis tugas 1, tugas tutorial 1. Di situ ada saya ketik ya, jangan Ibu copy paste, karena nanti kalau copy paste dia bakalan nggak muncul untuk kata add on research activities nya, nggak muncul ya. Kita klik aja, kita tulis satu-satu di forum ini. Bagaimana cara penulisannya Pak? Nah, cara penulisannya cuma gini, klik dia di icon gerigil pojok di kanan ya, pojok kanan dari saya atas, edit setting. Oke, ini dia. Nah, ini tampilannya sudah ada ya Ibu. Oke, ini dia tampilannya. Kalau dia mau berbentuk file, silahkan file upload boleh dari ini tadi ya, choose file, lalu upload ke sini. Oke, ini nggak perlu diisi, artinya ini nanti nggak jalan, nggak enable kan, artinya nggak sedia, nggak usah dicentang ya. Oke, the file submission artinya Ibu centang, jangan online
kita nggak pernah online tapi dia file submission ya, kita centangkan, kosongkan aja. Lalu choose artinya pilih. Kalau mahasiswa mau mengunggah nanti tugas-tugasnya seluruhnya dalam bentuk PDF, choose ini harus diperhatikan. Oke ya, choose-nya harus perhatikan. Kita klik aja di situ choose. Nah, all files, active files, semua audio file dan bentuk semua. Kita cukup ini pertama tadi belum centang, kita centang aja. Centang, lalu save change. Simpan perubahan. Nah, all file types artinya semua file kita bisa terima ya dari mahasiswanya. Nah, dan jangan lupa maximum number of upload files itu kalau mau 3, kalau 2, kalau 1 aja. Nah, sesuai dengan admin kita, sesuai permintaannya berapa file yang akan diupload oleh mahasiswa. Karena sini saya mau mintanya 2 ya. Oke, 2 karena 2 lembar itu nanti, ya kan? Oke, lalu pilih save and return to course. Oke, itu tadi diskusi. Nah Pak, bagaimana melihat untuk nilai setelah tugas kita upload, mahasiswa udah menyelesaikan tugasnya? Nah, kita klik di sini pertama Bapak Ibu, untuk rekan tutor kita klik tugas. Oke. Nah, di sini ada nampak ya, add from student, no participant, karena mahasiswa saya ada 24 orang. Submit artinya mereka udah upload itu 3 orang. Yang need grading nilainya udah ada 3, ya kan? Ini grade, ini nilai. View submission artinya kita meninjau berapa orang yang udah ngupload, tapi di sini udah nampak ya 3 orang. Kita klik aja view all submission. Oke. Nah, tugas 1, tugas tutorial 1. Nah, ini orangnya Bu, Bapak Ibu. Karena saya udah tahu 3 orang tadi yang ngupload ya, di sini ya ada tempat grade all submission karena ini belum terbaca. 24 orang tadi kita pilih klik kedua. Oke. Nah, ini nampaknya 3 orang. Tetapi mahasiswa saya ada yang salah dalam bentuk Word pula dikirimkannya. Oke, tapi tidak masalah. Nah, di sini dia bentuknya ya. Bagaimana kita melihatnya? Kita klik aja pada bagian PDF-nya. Ya, kita klik. Oke. Oke, kita klik ya. Oke, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini, akan membuka PDF ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini jawaban dari hasil PT mahasiswa kita dari Puja sedang berdagang ya Bu. Ini dia. Oke, scan the step scanner udah di stopnya ya, udah masuk, artinya udah masuk semuanya. Ini kalau nanti dia minta print out, tinggal print aja. Tulis di sini ya, print dengan nilai tertinggi dan terendah, mana Bapak Ibu pilih ya. Tapi kita mau kembali lagi. Oke, di sini udah nggak ada masalah ya. Oke, tidak ada masalah. Terus kita mau kembali ke sesi 3. Oke. Nah, setelah itu kita klik lagi di tugas. Nah, kita mau menilai. Nah, bagaimana cara menilainya? Setelah kita tadi mahasiswa udah ngupload, kita mau ngasih nilai. Nah, klik aja namanya grade. Ya, grade. Kita mau menilai. Oke. Karena di sini saya mau menilai LAS Romanalu, tampilannya dia udah ngunggah ya kan dalam bentuk PDF. Gimana cara kita menilai untuk mahasiswa kita yang bernama Ibu LAS Romanalu ini? Nah, di sini ada tampilan submission, udah note tag, the grade, ya comment, the grade, okay. Grade out of 100, okay. Ini, okay, 1000, let's say 1000. Grade out of, ya 1000. Jadi di sini bikin aja kalau nilainya dari udah tidur Bapak lihat itu tadi, misalnya nilainya kita mau ngasih 90 ya, 90 aja.
tampilan feedback comment, artinya ya bisa Ibu balas lah ya. Terima kasih Bu, contohnya seperti itu. Terima kasih, bagus nilainya, terima kasih kerja Ibu. Oke, sudah seluruhnya. Lalu kita save change kan. Nah seperti itu. Oke, sudah tersimpan. Lalu kita kembali lagi. Kalau sudah tersimpan ya, grade. Bagaimana caranya lagi? Saya ulangi, grade. Kita isi di situ nilainya sampai 100 ya. Kita pilih aja atas 90 atau 100 ya kan. Lalu kita tulis komen kita yang di bawah, terima kasih kerja Ibu. Save. Oke, kita kembali lagi. Oke, kembali. Oke, tinggal halaman ini. Oke, nah itulah hasil kerja untuk LMS atau Learning Management System kita. Nah bagaimana Bapak Ibu untuk sesi 3, sesi 4 sudah, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Nah tampilannya sama ke bentuk sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, dan sesi 7, juga sesi 8. Nah tapi karena di UT ada tutorialnya namanya TTM atau TT, tugas tutorial. Itu pertama TT1 ketemunya di TT3, TT2 ketemunya di TT5, TT3 ketemunya sesi 7 atau pertemuan ke-7. Tampilannya sama, kita klik ya, contohnya seperti ini nanti sesi 5 ya. Tapi karena ini sebelum saya ubah, karena belum pertemuan ke-5 ya, tuliskan judul topik, artinya ini tadi klik di sini ya, klik edit setting ya, klik edit setting on. Nah ini lalu klik edit section. Oke, kita klik ya. Nah ini berubah semuanya, ada sesi 5 ini berubah. Nah sesuai ya, tuliskan judul materi sesi 5, artinya entah modul 5 kita sambung dengan modul 6. Nah rumusan capaian masalah bisa Ibu sesuai dengan di Ratsat ya, dilihat di situ. Lalu kita save change kan. Oke, nah materi belum ada, artinya bisa Ibu tambah melalui add and activity research ya. Ada di situ untuk materi upload yang seperti tadi. Nah seperti itu tampilan seluruhnya. Nah kalau Pak kelas yang lain-lainnya bagaimana? Ya ketik aja my course, artinya menuju ke kelas lain di sini ya kan. Kita klik lagi. Nah ini dia tampilannya sudah ada ya. Sudah ada saya kelas kedua dengan mata kuliah yang sama. Artinya kalau mata kuliahnya sama, ini tampilan pendahuluannya ini jangan sekali paste. Kalau mengcopy paste nya nanti dia nggak bisa jalan, artinya yang add and activities ini nggak muncul. Ini harus muncul karena kita akan menambahkan ikon-ikon baru untuk setiap sesi. Ikon seperti baru seperti apa? Oke, kita klik ya, ini tadi kita klik sesi 1 ini ya, seperti materi ya kan, seperti materi attendance. Nah adanya di end of activities. Oke Bapak Ibu, rekan tutor semuanya seperti itu ya. Masuk lagi. Oke, tidak ada masalah lagi. Nah kalau untuk partisipannya kita lihat di sini scroll ya, ada tanda panah scroll. Nah itu partisipan untuk kelas kita. Yang pertama kelas itu contohnya PAUD 4105 12B674 A1 22034 sesuai dengan ID tutor kita. Nah partisipannya ada di sini, klik aja nanti ya kan. Oke, kalau tampilnya seperti gini scroll aja. Oke, sudah. Tampilannya tidak ada yang berbeda, sama semuanya untuk sesi 1 2 3 4 5 6. Nah segitu seterusnya. Kalau ini Bu untuk chat ya, untuk chat dengan mahasiswa boleh ya, karena ini chat juga bentuknya forum. Oke, saya udah aktif nih ya Bu ya, kita tahu lagi online. Nah ini notification, artinya kalau udah ada pemberitahuan dari mahasiswa dia meng-review kita, ada notificationnya. Contohnya ini, contoh request from Iva Royati Huta Barat ya, artinya dari mahasiswa kita ada chatnya, view full notification. Bapak Ibu bisa mengkliknya. Nah seperti itu tampilannya ya. Itulah namanya LSM kita. Insya Allah semuanya bisa kita terapkan dan Bapak Ibu tidak ada masalah untuk
mengerjakannya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah LSM ya. Sekiranya Bapak Ibu untuk rekan tutor kita semangat untuk mengerjakannya, tidak ada yang sulit ya kan, tidak ada yang sulit susah yang untuk kita melakukan kegiatan pengisian LSM seperti ini. Oke, sudah. Halo Bapak Ibu, welcome to LSM meeting, please reply to match. Oke, kita close kan. Oke, bagaimana cara close kannya? State show all. Oke, this participant ya. Oke, this group my course, ini kelas kita. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk tutorialnya. Semoga Bapak Ibu dapat melaksanakannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.